Perkataan Yesus yang luar biasa, aku dan Bapa adalah satu. Dia datang sebenarnya bukan untuk membuat agama baru. Ya, seperti yang disampaikan agama seberang, maka Injil turun kepada Isa. Oh tidak, bukan begitu. Itu salah kaprah menurut Alkitab. Masih dalam polemik terkait dengan siapakah Yesus. Dan ini memang menjadi topik hangat ya yang terus saya sampaikan buat teman-teman. Dan saya tetap berdasarkan sumber Alkitab. Tidak pernah saya keluar daripada Alkitab. Dan inilah sumber satu-satunya yang saya terus sampaikan kepada teman-teman. Apakah buku-buku lain? Ya boleh saja. Tetapi ini sumber satu-satunya. Lalu ada polemikus, ya agama lain, agama tetangga, agama seberang yang mengkritisi ini. Ya silakan saja kritisi, tapi inilah sumber satu-satunya. Ya katanya sudah dirubahlah dan lain sebagainya. Ya, teman-teman jadi seperti itu. Jadi menurut saya ini penting untuk saya ingin sampaikan buat teman-teman. Yesus tampil 2000 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Dia datang sebenarnya bukan untuk membuat agama baru. Ya, sekali lagi dia datang lalu mewartakan, menyampaikan kepada orang-orang Israel, ini saya membuat agama baru. Agama Musa tinggalkan saja dan ikutilah saya. Tidak seperti itu. Ingat sekali lagi ya, Allah tidak pernah membentuk sebuah agama. Tidak pernah. Allah memilih suatu bangsa, yaitu Israel. Bangsa ini dipilih bukan berarti bangsa lain diabaikan, tidak. Bangsa ini dipilih agar mereka dipisahkan menjadi role model. Ya, baru dikasihlah hukum-hukum, hukum sipil, hukum-hukum yang lainnya. Dan mereka dipisahkan sehingga ada yang namanya hukum-hukum yang terkait dengan makanan, ya, ada haram. Karena mereka dikhususkan, dibentuk. Lalu Yesus datang ke dalam dunia. Dia bukan membawakan agama baru. Ya, seperti yang disampaikan agama seberang, maka Injil turun kepada Isa. Oh tidak, bukan begitu. Itu salah kaprah menurut saya, menurut Alkitab ya. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia sebenarnya mau menyampaikan esensi kebenaran kerajaan Bapa sebenarnya. Kerajaan Bapaknya seperti apa. Jangan dipolemik lagi terkait dengan Yesus Tuhan, Yesus Allah, jangan. Yesus adalah anak Allah ya. Anak tunggal Allah, clear ya. Sekali lagi saya ingin katakan, Yesus adalah anak tunggal Allah. Kami mengimani dia karena Bapa di sorga. Clear. Jadi selesailah sudah polemik. Siapa yang lebih tinggi, Bapa dengan anak? Tentu kalau Bapa dan anak ya, tentu Bapa lebih tinggi. Dalam rumah tangga masa Bapa ingin anaknya ingin jadi orang tua, kan tidak seperti itu. Tetapi itulah, mereka adalah Tuhan. Baik Bapa, baik anak, ya. Itu adalah Tuhan, Sang Maha Kuasa. Karena mereka adalah satu. Satu, tidak pernah terpisah, mereka adalah satu. Siapa yang bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ketika ada nabi bilang, Allah dan aku satu. Maka dia lagi menghujat Allah. Ya kan? Dia lagi menghujat Allah. Ya, sekarang ada topik yang menarik juga ya. Yang ini topik tadi terkait dengan Yesus sungguh luar biasa.
bahwa Yesus datang dari Bapa, Bapa dan Dia adalah satu. Ini ada satu percakapan yang sungguh luar biasa antara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang lagi menantikan Mesias. Mereka sesungguhnya menantikan Mesias. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 mulai dari ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Saya skip. Jadi tidak ada manusia satupun yang bisa memberikan kesaksian yang valid tentang Yesus, yaitu pekerjaannya. Pekerjaannya. Apa yang dia buat? Ya itu dia. Mereka sudah melihat orang lumpuh sembuh, orang mati bangkit, orang yang dia memberikan makan 5.000 orang, ya. Luar biasa. Kita lanjut. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ingat, domba-domba Yesus sendiri. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka daripadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ingat, ini luar biasa sekali ya. Siapapun ya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30 ini yang menjadi entry point buat teman-teman semuanya. Sebab aku, Yesus ya, dia katakan. Dan Bapa adalah satu. Ingat, ini suatu perkataan fenomenal. Ini bukan karangan Paulus, bukan. Bukan. Bapa dan aku adalah satu. Seorang nabi yang menyampaikan pesan Allah seperti Musa tidak pernah mengatakan begini. Ya, coba. Setelah nabi-nabi berikutnya ya, bahkan Raja Daud, raja besar, tidak pernah mengatakan begini. Nabi-nabi yang lainnya juga ya. Adakah yang bisa mengatakan begini? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi jika Anda mengimani Dia yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi jangan mindset Anda tertutup. Mengimani Yesus itu artinya Anda mengimani Allah yang benar, Bapa. Ya. Jika Anda mengimani Yesus artinya Anda mengimani pemberitaannya, maka Anda mengimani Bapa yang benar. Itu intinya. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah membuat agama baru, tidak sama sekali. Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, dia mau menyaksikan betapa luar biasa karya keselamatan dari Bapanya. Jadi itu sekali lagi yang paling utama dari kesaksian yang boleh saya sampaikan hari ini, Yesus berkata, Bapa, ya aku dan Bapa adalah satu. Anda mau meninggalkan Dia yang mengatakan ini? Lalu ada yang bilang, saya pindah ke seberang
Saya mengimani Yesus. Ya Yesus yang mana? Mengimani Isa. Isa yang mana? Apakah Isa sama di Alkitab? Sama nggak? Isa, Yesus yang dari Alkitab, dia lahir karena Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus. Lalu dari keturunan Daud, ya dari keturunan Daud, lahir di kandang binatang, kandang domba. Tapi dalam tafsiran yang lainnya dan pemahaman yang lain, sebenarnya dia bukan di kandang binatang biasa, tetapi dia di kandang Middle Egder dekat situ, yang dimana tempat itu domba-domba yang dipersiapkan untuk persembahan setiap tahun di Bait Allah. Domba-domba pilihan, dia lahir di situ, ya. Apakah Yesus atau Isa sama? Belum tentu. Lalu yang berikutnya, jika Anda katakan, saya meninggalkan Kristen masuk agama seberang karena saya mengimani Isa, benar, Isa mati. Di Injil Isa mati, sengsara mati, bangkit, naik ke surga. Lalu Anda menyangkal, ini jadi problem. Lalu kalau kematian Isa, Anda menyangkal, sebenarnya Anda menyangkal Taurat, kitab para nabi. Sekali lagi, jika Anda menyangkal Yesus itu menderita, mati, dan bangkit, maka Anda menyangkal Taurat dan kitab para nabi. Sebab di dalam kitab Taurat dan para nabi sudah dinubuatkan tentang itu. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, Anda yang rindu dengan iman Kristiani, tetaplah beriman. Jangan meninggalkan, sebab perkataan Yesus yang luar biasa, aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus berkati. Amin.